Tapi tetap boleh tadi menghafal. Nah, tapi usahakan atau benar-benar cari nih yang namanya guru agar boleh membimbing kita saat kita mau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Segala puji yang milik Allah. Kita selalu memuji dan bersyukur atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita, dan semoga Allah membimbing kita selalu untuk menjadi hamba-hambanya yang selalu bersyukur, untuk selalu memandang apapun yang Allah berikan adalah kebaikan untuk kita semua. Salawat beriring salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita, kasih kita teladan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta seluruh sahabat, kerabat dan seluruh pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Sahabat, insya Allah kita lanjutkan pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang bagaimana caranya kita menghafalkan 30 juz Al-Quran dalam waktu setahun atau bahkan kurang. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas ada 4 poin. Ada 4 poin terkait bagaimana caranya kita menghafal Quran dalam 1 tahun atau kurang ini. Yang pertama, modal kita yang pertama adalah harus ikhlas. Benar-benar harus karena Allah, dan ini harus terus kita jaga dalam proses ini. Tidak boleh ada perubahan niat, tidak boleh ada pengurangan ikhlas dalam proses kita ini. Jadi harus benar-benar kita jaga terus, harus benar-benar kita awasi hati kita ini agar terus ikhlas. Nah, yang kedua, caranya adalah kita harus mempunyai guru dan komunitas. Harus ada guru dan komunitas yang tempat kita menyetorkan hafalan, tempat kita untuk bersama-sama di sana kita menghafalkan Al-Quran Al-Karim. Karena dengan adanya guru dan komunitas ini, kita akan terus terjaga hafalan kita. Begitu juga kalaupun ada yang salah, nanti bisa dibenarkan atau bisa diarahkan oleh guru dan komunitas kita untuk menjadi benar kemudian. Dengan guru dan komunitas kita juga bisa meluruskan niat kita untuk benar-benar menghafal karena Allah Taala. Ada banyak sekali fungsi guru dan komunitas ini. Nah, yang ketiga yang sudah kita bahas kemarin juga harus yakin, benar-benar yakin bahwa kita bisa menghafalkan Al-Quran dengan izin Allah selama 1 tahun atau bahkan kurang. Karena Allah sudah menjamin bahwa menghafal Al-Quran itu mudah sekali. Diulang 4 kali dalam surat Al-Qamar, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran ini untuk menjadi pelajaran, maka siapa yang mau mengambil pelajaran. Kami mudahkan Al-Quran ini untuk dihafal, maka siapa yang mau menghafalkannya. Maka yakinlah, asal kita benar-benar yakin, minta terus kepada Allah, maka Allah akan mudahkan itu untuk kita semua. Nah, yang keempat yang kita sudah bahas kemarin adalah kita menyediakan waktu minimal 1 jam setiap harinya. Ini minimal ya, minimal, jangan juga pas-pas banget. Jangan juga benar-benar 1 jam. Ya, 1 jam ini buat ziyadah lah. Tapi ada waktu lain lagi buat murojaah. Tapi minimal 1 jam sehari untuk ziyadah. Tapi ingat ya, jangan ziyadah terus, tapi juga harus murojaah. Ini 4 poin yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Insyaallah kita masuk yang kelima sekarang. Yang kelima ini adalah kita harus menjaga atau memudawamahkan wudu. Jadi kita harus dalam kondisi suci terus-menerus dalam proses ini. Jangan sedikit pun ada waktu kita yang dalam kondisi kita tidak suci atau wudu kita sedang batal. Kecuali tidur ya, tidur itu memang di luar dari kemampuan kita kan ya. Tapi bangun tidur, kita langsung berwudu lagi. Kentut atau kita melakukan sesuatu apapun yang membatalkan wudu, kita langsung wudu lagi. Batal lagi, wudu lagi. Jadi sepanjang hari kita selalu dalam kondisi suci. Kenapa ini penting sekali? Karena sahabat, kita tahu Al-Quran ini adalah kitab yang suci, kitab yang mulia. Bal huwa Qur'anun Majid. Kita tahu kitab Al-Quran ini adalah Al-Karim yang mulia, yang tidak ada kebatilan, tidak ada kekotoran sedikit pun di dalamnya. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih.
Maka kalau kita ingin bersama kitab yang mulia, yang suci ini, kita juga harus menjadikan diri kita suci dan mulia juga. Karena nggak mungkin kemudian sesuatu yang suci dan mulia ditaruh orang di tempat yang kotor, nggak mungkin. Kita punya nih sesuatu yang kita sangat hormati, sesuatu yang sangat kita hormati. Misalnya peninggalan orang tua kita berupa kalung emas misalnya, itu sangat menghormatinya karena ini adalah peninggalan dari orang tua kita, bukan cuma sekedar barangnya itu yang berharga, tapi ini adalah peninggalan dari orang tua kita. Maka nggak mungkin kemudian peninggalan dari orang tua kita ini kita taruh di sembarang tempat, misalnya di got, di comberan, nggak mungkin, atau kita taruh misalnya di balik kompor yang kotor, nggak mungkin. Pasti kita akan menaruhnya, menyimpannya di tempat yang suci, yang bersih, yang terjaga. Karena ini adalah sesuatu yang sangat kita muliakan. Begitu juga misalnya mushaf Al-Quran. Ya. Mushaf Al-Quran, kita punya mushaf Al-Quran. Nggak mungkin kita menaruhnya di sembarang tempat. Karena kita begitu memuliakan mushaf ini. Kita nggak akan mungkin menaruhnya di WC, nggak akan mungkin menaruhnya di tempat yang misalnya di samping keranjang sampah, jangankan di keranjang sampah ya, di samping keranjang sampah saja nggak mungkin kita menaruh mushaf Al-Quran ini. Karena kita begitu memuliakannya, maka kita pasti akan menaruhnya di tempat yang mulia, di tempat yang agak tinggi, di tempat yang bersih, kita pasti akan menaruhnya. Nah, maka begitu juga Al-Quran Al-Karim ini, nggak akan mungkin Allah tempatkan, Allah letakkan di dada seseorang yang kotor, seorang yang tidak suci. Tidak akan mungkin. Maka kalau kita mau bersama Al-Quran Al-Karim, maka salah satu cara yang paling bagus, yang paling baik adalah dengan kita terus menjaga wudhu. Karena wudhu ini adalah sarana kita untuk menjaga kesucian diri kita. Walaupun yang dibersihkan, yang terlihat dibersihkan itu adalah anggota zahir, anggota badan kita, tapi sebetulnya wudhu membersihkan juga hati kita. Karena katanya Rasulullah SAW, setiap tetesan dari air wudhu kita itu kan mengurangi atau menggugurkan dosa-dosa kita. Artinya dengan seperti itu ya, artinya hati kita yang penuh dengan noda, penuh dengan dosa itu otomatis juga akan terhapus dengan siraman air wudhu. Maka semakin sering kita melakukan wudhu, maka juga akan semakin bersih itu hati kita. Wudhunya bukan cuma buat sholat, wudhunya apalagi bukan cuma buat sholat fardu. Tapi wudhu ini menjadi sesuatu yang sering kita lakukan. Benar-benar keseharian kita ini ya. Benar-benar keseharian kita. Dan kenapa kemudian kita mesti wudhu terus-terusan atau dalam kondisi suci terus-terusan? Agar memang Al-Quran ini tempat Allah memang di tempat yang benar-benar selalu suci. Hingga apa? Itu terjaga di dalam pikiran dan hati kita. Karena kalau kita dalam kondisi tidak suci, ya artinya Al-Quran ini nggak mau nempel nih sama kita, nggak akan mau nempel sama kita karena ya tadi kalau Al-Quran itu suci, sementara nggak akan nempel kepada sesuatu yang tidak suci. Maka jaga terus kesucian itu, jaga terus kebersihan diri kita. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah menyukai orang yang bertaubat dan Allah menyukai orang yang selalu membersihkan dirinya. Jaga terus kesucian kita ini agar Allah memandang kita pantas untuk menyandang kitabnya yang mulia, agar Allah memandang kita pantas untuk menghafalkan seluruh isi Al-Quran, karena kita telah berusaha untuk selalu menjaga diri kita dalam kesucian, dalam kebersihan. Kalau kita ngomong fadilat wudhu ini ada banyak sekali fadilat wudhu ini. Dari fadilat dunia sampai fadilat akhirat. Insya Allah kita akan selalu selamat selama kita dalam kondisi berwudu. Pahala dari bacaan Al-Quran kita, atau zikir kita, atau aktivitas yang kita lakukan juga akan berlipat ganda dengan kita berwudu. Begitu juga akan ditulis terus oleh malaikat setiap detik yang kita lalui, setiap saat yang kita lalui itu dalam kondisi kita selalu berpahala karena kita dalam kondisi suci terus-terusan. Lalu kita nanti di padang mahsyar, kita akan dikenali Rasulullah SAW karena cahaya wudhu, min asaril wudhu, dari bekas wudhu kita itu akan bercahaya dan di hari kiamat. Enggak, itulah Rasulullah SAW akan mengenali kita sebagai umatnya. Maka jagalah wudhu terus-terusan. Jadi jagalah wudhu, jangan kau batali gitu ya.
Tapi kalau memang tidak tadi kita dalam kondisi memang tidak memungkinkan misalnya tidur, ya nggak ada masalah itu. Tapi bangun tidur jadi langsung kita berwudu kembali. Atau kita misalnya di perjalanan tiba-tiba kita keluar angin, ya udahlah ya berarti kita nanti wudunya pas kita ketemu air saja. Ya, jadi usahakan terus-terusan nih dalam kondisi kita berwudu atau suci terus-terusan. Ini selama proses kita menghafal terutama ya, selama proses kita menghafal. Jangan ada satu detik pun waktu yang kita lewati tanpa kita dalam kondisi berwudu. Karena sahabat saya sudah merasakan sekali ketika proses menghafal ini menjaga wudhu ini akan sangat membantu sekali. Saya sudah merasakan saat proses menghafal kemudian menjaga wudhu itu benar-benar sangat membantu dalam kemampuan kita menghafalkan Al-Quran. Karena kembali lagi yang saya sampaikan sebelumnya, kita menghafal ini bukan dengan kemampuan diri kita sendiri, tapi dengan bantuan dari Allah. Allah yang bikin kita mudah, Allah qad yassarna. Allah yang bikin kita mampu, Allah yang bikin kita mudah. Maka kita butuh sekali untuk mengundang pertolongan Allah. Salah satunya dengan cara kita menjaga wudhu. Memang nggak mudah ya, memang nggak mudah. Tapi karena ini ibadah yang tidak mudah, maka pahalanya juga begitu besar, maka fadilat keutamaannya juga begitu besarnya. Memang nggak mudah. Ya, nanti tiba-tiba agak mulus perut kita, kentut, keluar angin, ya kita harus wudhu lagi kan ya. Setiap kali kita habis buang air kecil, ya kita harus wudhu lagi. Memang agak ini ya, apalagi malam hari gitu misalnya, agak dingin, ya tetap tapi kita harus terus menjaga wudhu ini agar memang Allah akan mudahkan kita dengan Al-Quran kalau kita terus menjaga wudhu. Nah yang keenam, kalau kita pengen menghafal Al-Quran dalam setahun atau bahkan kurang adalah kita harus membaca Al-Qurannya lancar dan benar. Kita harus bisa membaca Al-Quran dengan lancar dan benar. Bukan cuma lancar tapi harus benar. Bukan cuma benar tapi harus lancar. Karena ikhwah dan sahabat, kalau kita membaca Al-Quran belum benar, maka pasti akan ada kesulitan ketika kita menghafalkannya. Apalagi kita makhrajnya belum benar, misalnya makhraj belum benar ya, ada yang salah dengan makhraj kita. Nanti pengaruhnya memang akan pengaruh pada hasil hafalan kita. Apakah bisa orang yang membaca belum lancar benar menghafal Al-Quran? Tetap bisa, tapi memang tidak akan bisa secepat mereka yang sudah membaca Al-Quran lancar dan benar. Tidak akan bisa secepat mereka yang membaca Al-Qurannya lancar dan benar. Walaupun tetap bisa. Saya sudah mengajar hafalan ini sudah sekitar 14 tahunan. Saya sudah menemui begitu banyak problem, begitu banyak cerita di balik orang menghafal Quran ini. Dari orang yang menghafal Qurannya yang lancar bacaannya sampai yang terbata-bata. Bahkan saya pernah mengajarin orang yang nggak bisa baca Quran, jadi kita harus membacakan Al-Quran itu. Dengan segala macam hal ini, maka saya merasakan sekali ketika orang sudah lancar dan benar membaca Al-Quran, maka pasti juga akan jauh lebih cepat menghafalkannya. Karena dia nggak terlalu mikirin lagi nih bacaannya. Dan ya biasalah ya kita membaca bahasa Indonesia juga nih, tulisan Latin juga. Kalau kita membacanya lancar dan benar, lancar nih, kita pasti akan jauh lebih cepat mengingat apa yang kita baca itu dibanding kita membacanya terbata-bata. Apalagi Al-Quran tadi, ada hukum-hukum tajwid di situ. Yang kita perhatikan nanti malah ada hukum tajwidnya. Ini gunahkah, ini iklabkah gitu ya. Atau yang lainnya, ya kita pikirkan jadinya. Tapi kalau kita sudah membaca lancar dan benar, kita akan mengalir kemudian membacanya. Maka kalau kita pengen memang menghafal Quran setahun atau bahkan kurang, maka perbaiki dulu tahsin kita. Tapi tetap boleh tadi menghafal. Nah, tapi usahakan atau benar-benar cari nih yang namanya guru agar boleh membimbing kita saat kita mau menghafal, disuruhnya baca dulu di hadapannya, dan setelah itu pun kita nyantarkan ke dia, dibenerin lagi kan bacaan kita jadinya. Ya, tapi memang untuk mendapatkan setengah tahun atau bahkan kurang bisa menghafalkan Al-Quran, yaitu memang agak berat kalau belum membacanya lancar dan benar. Jadi dua-duanya nih ya, harus lancar dan benar. Benar sekalipun tapi belum lancar, misalnya membaca Al-Baqarah kan ya, ayat 6 misalnya, innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'andartahum. Itu udah benar kan ya, tapi belum lancar. Makanya juga akan menghambat proses kita dalam menghafal.
Apakah tetap bisa? Tetap bisa. Tetap bisa. Tetap bisa menghafalkan. Ya tapi lamanya saja pasti akan lebih lama dibandingkan yang sudah lancar dan benar. Maka modalnya kita harus lancar dan benar. Lancar juga tapi nggak benar nggak bisa. Kelihatannya aja lancar gitu, bacanya cepet gitu ya. Tapi ternyata bacaannya belum benar gitu. Matnya belum benar, tanwinnya belum benar gitu ya. Ya terbatas juga nanti kemampuannya dalam menghafalkan Al-Quran. Ini modal yang ke-6 ya. Modal yang ke-6 dalam kita menghafalkan Al-Quran. Modalnya harus bisa membaca Al-Quran lancar dan benar. Nah, modal yang ke-7 kemudian tetapkan target. Tetapkan target kita dalam menghafal Al-Quran ini. Kita pengen selesainya kapan? Kita pengen selesainya kapan? Tetapkan targetnya. Misalnya sekarang di bulan Jumadil Awal tahun 1442 Hijriah, maka tetapkan target kita. Kita akan menyelesaikannya tahun depan Jumadil Awal 1443 Hijriah. Tetapkan target kita itu. Haruskah di breakdown? Gak masalah. Haruskah dikecilin target itu? Ya gak ada masalah. Bulan pertama sekian, bulan kedua sekian, bulan ketiga sekian, ya gak ada masalah. Jadi misalnya dari 30 juz, maka 1 bulan kita targetkan bisa menghafal sekitar 2 juz setengah misalnya kan ya. Berarti 12 bulan 30 juz dapatnya, ya gak ada masalah. Tapi ya tadi seperti yang saya sampaikan di awal, bulan pertama mungkin kalau asal kita konsisten terus-terusan nih ya, mungkin agak lambat. 2 juz setengah dapat 1 bulan mungkin agak berat, mungkin bisa dapatnya cuma 1 juz. Tapi kalau kita konsisten terus-terusan nih, 1 jam kita alokasikan setiap harinya untuk menghafal, maka bisa jadi nanti kita di bulan yang ke-8, 9, 10 bisa jadi jauh lebih cepat dibandingkan bulan-bulan yang pertama. Beda, makanya tetapkan target dulu aja, 1 tahunnya berapa kita pengen selesaikan. Sampai bulan kapan kita pengen menyelesaikan hafalan ini. Dan insya Allah kita bahas lagi bagaimana caranya agar menetapkan target ini lebih maksimal nanti insya Allah di pertemuan berikutnya. Semoga kita semua yang mendengarkan ini bisa, yang mengikuti video ini bisa mengikuti semua arahan atau semua bimbingan dan menghafalkan Al-Quran 1 tahun atau kurang ini secara simultan, secara terus menerus. Semoga jadi jangan ada yang kurang dari pembahasan materinya. Karena kalau ada yang kurang dikhawatirkan juga hasilnya ya tidak maksimal jadinya. Ya, insya Allah setahun ini bahkan kita nggak perlu mondok gitu ya. Di rumah sekalipun insya Allah kita bisa, asal kita bisa menjaga konsistensi kita. Oke, insya Allah dengan pertolongan Allah semuanya ingat ya. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.